Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pertemuan kedua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan yang baik, rezeki yang lancar dan barokah, serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu 1. Menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. 3. Menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. 4. Menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar. Yang 5. Membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Langsung saja materi kita hari ini. Yang pertama adalah kitab Allah sebagai petunjuk manusia. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia melalui para utusannya itu dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka hanya kepadanya mereka menyembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Mereka diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Dimaksudkan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Berkaitan dengan hal ini, maka manusia diberikan petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan sama sekali. Allah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran ini tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari, tetapi Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan orang. Dalam sejarah tercatat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Jadi seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Kemudian jumlah surat dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu namanya surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah itu dinamakan
surat Madaniyah. Nah, oleh karena itu umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, sebagai umat Islam juga kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Nah, selanjutnya perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam bentuk dan perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya tertuang dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf ada dua, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, sedangkan Nabi Musa juga menerima 10 suhuf. Nah, adapun perbedaan antara kitab dengan suhuf, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kedua, bentuk kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Begitulah kira-kira anak-anak. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi manusia diberikan petunjuk dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Yang kedua, pedoman bagi manusia agar tidak berselisih. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Nah, itu sebagai pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab disebut dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan kepada pemeluk agama lain. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.